Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gongsi Fajaya, selamat Imlek ya. Chinese New Year ya. Pak Dede merayakan Imlek enggak? Nature saya memang saya ini orang Cina ya. Mama saya Cina, bapak saya Jawa, mantu saya Cina semua. Jadi ya balik lagi jadi orang Cina ya. Ya merayakan Chinese New Year nggak apa-apa. Tapi cara merayakan Chinese New Year saya sebagai orang Kristen penyembah Yesus Kristus tidak sama dengan pada umumnya ya. Kami tidak ada lagi sembahyang abu ke kuburan, doain arwah engkong, nggak ada lagi kayak gitu. Silaturahmi saja, kasih angpau ya. Kalau saya nggak beli buah, takut dipajang sama orang ya, dipajang, ditaruh di meja abu, makanya kita nggak beli buah ya. Ya begitu ya, selamat Imlek. Kita akan membahas sebuah tema ya. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Temanya begini. Allah ya. Allah A huruf besar, lalu Allah A huruf kecil, lalu Allah lain. Allah lain. Ya saudara-saudara ya. Allah A-nya huruf besar, A huruf besar, L A H huruf kecil. Allah ya. Di dalam Alkitab itu sejak dari perjanjian lama pun sudah ada kata Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1 sudah menyebut Allah ya. Siapakah Allah ini ya? Yang ini yang mudah dipahami itu Yesaya 60 ayat 16. Yesaya 60 ayat 16. Aku adalah Allah Maha Kuasa, Juru Selamat, Penebus. Coba, Maha Kuasa iya, Juru Selamat iya, Penebus iya. Itu di perjanjian lama loh. Maha Kuasa iya. Lalu di Wahyu 1 ayat 8, aku Alfa Omega, aku Maha Kuasa, aku Tuhan Allah. Jadi siapa dong Pak Allah itu? Yesus. Dari dulu juga Allah itu Yesus. Pernah ada nggak Allah itu Bapa? Nggak pernah ada. Bapa adalah panggilan atau sebutan orang Yahudi memanggil Allahnya. Yesaya 63 ayat 16, Bapa, engkaulah Allah kami. Ya loh? Tuhan, engkaulah engkaulah Bapa kami. Sorry, saya salah. Ya, saya maksudnya nanti gereja membalik begitu. Kalau Yahudi itu kan ngomongnya Tuhan huruf besar semua. Engkaulah Bapa kami ya. Tuhan, engkaulah Bapa kami, namamu adalah penebus kami sejak dahulu kala. Yesaya 16 ayat Yesaya 63 ayat 16. Yesaya 63 ayat 16 ya. Ya. Tuhan, engkaulah Bapa kami, namamu adalah penebus kami. Jadi Bapa itu sebutan untuk Allah. Oleh gereja dibalik, nah ini dia yang tadi saya salah ucap. Oleh gereja dibalik, Bapa, engkaulah Allah kami. Jadi gereja menyembah Bapa, bukan Allah yang disembah. Yohanes 8 ayat 41 orang Yahudi bilang apa? Bapa kami satu yaitu Allah. Tapi oleh gereja dibalik, Allah kami satu yaitu Bapa. Malah dibalik udah gitu diplesetkan lagi. Allah kami tiga, yaitu Bapa dan teman-temannya. Gitu aja ya. Ya, jadi tidak pernah ada Bapa disembah sebagai Allah. Bapa di dalam perjanjian baru adalah kiasan Yesus Allah. Dari dulu yang disembah itu Allah. Pak, kalau Allah itu disembah sejak dulu, siapa yang nyembah Allah, Pak? Kan ada malaikat, serafim, dan kerub. Malaikat jumlahnya berapa? 100 miliar sepertiga diseret iblis. Berarti tinggal 66 miliar. Di surga sana ada malaikat 66 miliar. Lalu ada kerub 1 juta. Lalu ada serafim 4. Kok tahu Pak? Makanya ikut belajar sekolah Alkitab di tempat kami. Tahu ada ayatnya. Ya.
Pendeta lain nggak ada yang tahu, Pak. Jumlah malaikat itu ada 66 miliar, ya nggak ada yang tahu. Karena yang dipelajari kan teologi. Saya kan sudah bilang, buku teologi satu lemari itu dalam nama Yesus bakar. Atau kalau tidak, kalian ke laut aja para pendeta dan para jemaat yang masih mengandalkan teologi penyembah Bapa ya. Ke laut aja, ya. Kalian nggak ada gunanya di sini ya. Atau makin hari makin nambah dosa. Jadi pertama adalah Allah. Allah adalah satu-satunya Allah disembah adalah Yesus Kristus. Hari ini yang disembah di surga siapa? Yesus Kristus. Dulu yang disembah di surga siapa? Yesus Kristus, yaitu Yahweh. Ya, Tuhan Yahweh adalah Yesus Kristus juga. Oke, itu Allah, A-nya huruf besar. Bagaimana dengan Allah A-nya huruf kecil? Ini Yesaya. Kok Yesaya ya? Ini Mazmur 82. Mazmur 82 ya. Kita itu disebut Allah loh. A-nya huruf kecil. A-L-L-A-H. Allah itu kita ini. Allah itu maksudnya anak-anak dari Yang Maha Tinggi. Anak-anak Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 12. Yang lahir bukan dari benih laki-laki pada perempuan, tetapi dari Allah. Artinya kita lahir dari roh Allah. Dari roh kudus. Ketika kita sudah dijamah roh kudus, kita sudah dilahirkan kembali. Lewat baptisan tentu saja. Barulah kita menjadi anak-anak Allah yang percaya Yesus Allah. Anak-anak Allah ini kita disebut Allah. Ada Allah A huruf kecil. Kalau tadi Allah itu kan disembah di surga Yesus Kristus, kita ini juga Allah. Allah A L L A H huruf kecil semua. Yaitu anak-anak Allah, anak-anak yang maha tinggi, ya. Jadi kita orang Kristen disebut Allah dong. Betul, anak-anak Allah. Pernah ada nggak anak-anak Bapa? Nggak ada. Ya, nggak ada anak-anak Bapa. Bapak nggak punya anak ya. Kasihan sebenarnya, saya itu kasihan ya. Nanti dibilang Anda itu menghina Bapak. Lo Bapak iblis kok ya. Bapakmu kan Bapak iblis itu. Mana ada Bapak disembah. Ya. Ya kamu sanjung-sanjung itu. Ya Bapak yang iblis kamu sanjung-sanjung, kamu sembah-sembah. Yesus yang Allah, kamu turunkan derajatnya. Disuruh nyembah Bapamu itu ya. Wong Yesus naik ke surga sudah Allah kok. Ya, jadi itu Allah A huruf kecil ya. Kita ini adalah Allah A L L A H huruf kecil semua. Nah, saya mau bicara juga Allah lain. Ada ya. 1 Korintus 8 ayat 4. Allah lain ya. Allah lain tentu saja yang tidak esa. Itu baca ya. 1 Korintus 8 ayat 4. Allah lain yaitu yang tidak esa. Tritunggal itu esa enggak? Enggak, Pak. 3 berarti Allah lain. Bapak Anak Roh Kudus itu esa enggak? Enggak, Pak. Berarti Allah lain. Allah lain ini apa? Lanjutin bacanya berhala. Ternyata Allah lain itu berhala. Jadi orang Nasrani penyembah Bapa Anak Roh Kudus penyembah berhala. Betul. Buktinya nyembah patung Yesus, patung Maria, nyembah salib, apalagi nyembah Bapa ya. Mau bikin patung Bapa nggak bisa. Jadi para penyembah Bapa, Tritunggal, penyembah Bapa, Anak, Roh Kudus adalah penyembah berhala. Ini ayat Alkitab, 1 Korintus 8 ayat 4 dan 5. Dia penyembah Allah lain, yaitu berhala. Siapakah Allah lain yang dimaksud, yang disembah? Allah lain yang disembah sudah pasti iblis. Iblis jadi bapamu. Dari dulu kalau namanya penyembah Allah lain itu penyembah iblis, bentuknya patung. Bisa berbentuk patung atau berbentuk apa saja ya. Salah satunya ada patung jin, yaitu kemudian ada patung lembu, kemudian ada juga apa itu terafim apa itu yang yang itu ya, yang patung-patung banyak patung ya. Kalau zaman modern apa? Patung Yesus, patung Maria, patung burung merpati katanya ini anak, ini ibu, ini apa Roh Kudus. Lah Bapa patungnya mana Bapa? Patung Bapa mana? Nggak bisa, Pak. Ya, ya mau nggak ada, ya barang nggak ada mau penyembah patung Yesus, penyembah patung Maria, penyembah patung Roh Kudus yang Allahnya 3 biji, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini belum final, mestinya lomba final dulu dong. Lomba final Allah. Cari pemenang di antara Bapa, Anak, Roh Kudus. Nanti pemenangnya siapa? Nggak ada. Sebab Bapa itu kiasan Yesus, nggak ada. Anak itu Yesus fisiku, bukan Allah. Roh Kudus itu yang kalian sembahkan yang punya pribadi.
padahal Roh Kudus itu Yesus. Ya. Jadi pemenangnya lomba Allah 3 biji babak final, pemenangnya siapa? Ya nggak ada, sebab Allah itu Yesus Kristus. Roh Kudus itu ya. Oke, jadi ada 3 Allah di dalam Alkitab. Allah A, LLAH. Ya, A-nya huruf besar, LLAH, ya, itu adalah Yesus Kristus. Ya. Bisa juga huruf besar semua, itu artinya yang maha kuasa ya. Misalnya Kejadian 15 ayat 2 itu kan Tuhan, Allahnya huruf besar semua, bisa juga Tuhan huruf besar semua, itu juga Yesus. Ya, Allah huruf besar semua juga maha kuasa, Yesus juga. Penebus juru selamat maha kuasa siapa? Yesus juga. Tidak pernah ada Bapa, nggak pernah ada. Pencipta langit dan bumi, Khalik langit dan bumi siapa? Yesus, bukan Bapa, bukan. Ya, clear? Jadi ada 3 macam Allah, ya, ada tiga Allah, ya. Allah huruf kecil dan Allah lain. Allah lain adalah berhala, Allah lain adalah bapa iblis ya. Ya, iblis jadi bapamu. Tritunggal Maha Sesat adalah penyembah bapa, yang bapa ini adalah iblis jadi bapamu. Ayat Alkitab ya, Yesus sangat marah kepada para penyembah bapa. Di samping mengatakan iblis jadi bapamu, persis sama dengan orang Yahudi yang debat dengan Yesus. Nanti waktu penghakiman Yesus diajak debat sama Tritunggal. Tritunggal itu kan ada pelajaran debat, pelajaran muter-muter, pelajaran tegar tengkuk, pelajaran maki-maki. Kuliahnya orang Tritunggal itu ada itu. Jadi nanti waktu penghakiman ya, Yesus pun diajak debat katanya. Allah kami kan satu toh Yesus gitu. Yesus diajak debat gitu. Makanya Yesus bilang apa? Enyahlah gitu. Ya kepada Tritunggal Maha Sesat penyembah Bapa itu kan Yesus bilang enyahlah. Makanya saya hari ini juga menghimbau kepada para pendeta penyembah Bapa, pendeta Tritunggal Maha Sesat, enyahlah, ke laut aja kamu. Atau ke pinggir hutan ya. Dan kamu panggil itu bapamu, teriak itu bapamu ya. Nanti yang nongol siapa? Yang nongol bapak iblis, sudah pasti ayat Alkitab kok. Iblis jadi bapamu. Kalau kamu sampai ketemu sama bapak, maka bapamu itu bertanduk. Iblis bapamu. Mau taruhan sama HTD? Kamu teriak-teriak, panggil itu bapamu. Gitu. Bapak tunjukkan dirimu. Bapak kasihanilah kami, tunjukkan dirimu bapak. Tapi jangan di sini teriaknya, di laut sana. Ya. Ya, di laut atau di pinggir hutan. Para penyembah Bapa, Tritunggal Maha Sesat, penyembah patung Yesus, penyembah patung Maria, tak kasih tahu. Yesus bilang, enyahlah. Maka saya pun melakukan hal yang sama. Saya menghimbau, bahkan saya menyuruh kalian para pendeta, para romo, penyembah Tritunggal, penyembah Bapa, ke laut aja. Enyahlah. Ya. Ke laut aja, betul. Ayo para jemaat mikir coba. Mikir ya, demi nama Bapa. Mana ada demi nama Bapa? Kamu cari di Alkitab sampai nungging seharian kamu cari demi nama Bapa. Enggak pernah ada. Baru pertama kali kalian mengucapkan, mulutmu mangap, pertama kali sudah hujat demi nama Bapa. Semua itu demi nama Yesus, enggak pernah ada demi nama Bapa. Ya, clear? Jadi ada Allah, A-nya huruf besar, yaitu Yesus Kristus. Lalu Allah A huruf kecil, kita. Lalu ada Allah lain, berhala, yang disembah oleh Tritunggal Maha Sesat, penyembah Bapa Iblis. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.